Oke, yakni bencana meteorologis yang dipicu oleh angin di wilayah 5 lintang utara sampai 5 lintang selatan pada umumnya menunjukkan. Kita bedah dulu bencana meteorologis itu apa sih? Bencana meteorologis adalah bencana yang diakibatkan dari parameter Nah, parameternya ini terdiri dari curah hujan, kemudian kelembapan udara, kemudian ada temperatur atau suhu, kemudian selanjutnya ada angin di sini. Terus kita lihat dari option jawabannya. Nilai risikonya besar, kejadiannya dapat diprediksi, daerahnya cukup sempit, penduduk yang terdapat banyak, intensitas kejadiannya menurun. Kita lihat dari pengertiannya ini tadi. Bencana yang diakibatkan dari parameter curah hujan, kelembapan, temperatur, angin. Kalau misalkan curah hujan itu kan bisa diprediksi. Oh, ternyata curah hujannya saat ini berapa milimeter. Kemudian untuk musim kemarau datangnya pada bulan apa saja sih? Untuk musim penghujan datangnya pada bulan apa saja sih? Itu yang dikatakan bisa diprediksi. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena ketika suatu bencana itu bisa diprediksi, mungkin ada angin kencang, itu akan ketika diprediksi dia kita sebagai mungkin dari sebagai masyarakat sendiri atau mungkin sebagai warga setempat atau mungkin sebagai pihak dari pemerintah, kita bisa menurunkan intensitas kejadiannya. Lebih bukan menurunkan intensitasnya, tapi lebih kayak persiapan, lebih ke mitigasi bencananya. Nah, di sini juga berhubungan dengan nilai risikonya. Jadi ketika kita mengetahui akan ada potensi angin, kita akan berusaha untuk mengurangi nilai risikonya. Jadi gimana sih agar ini itu tidak berdampak banyak, agar tidak berdampak lebih besar, gimana caranya? Kemudian untuk daerah cukup sempit, ini bisa diprediksi juga. Jadi misalkan angin atau mungkin curah hujan tinggi di daerah X, berarti bisa untuk prediksi apakah daerahnya itu cukup sempit atau mungkin daerahnya mencakup lingkup yang luas. Jadi ini juga bukan. Kemudian penduduk yang terdampak banyak. Ketika kejadian bisa diprediksi, maka kita juga bisa memprediksi lokasinya di mana, kemudian risikonya yang nanti akan timbul itu seperti apa apabila kita tidak melakukan mitigasi, kemudian dampaknya ke penduduk apa, dampaknya ke fasilitas publik apa. Dari sini bisa diprediksi bahwa penduduk yang terdampak itu banyak atau tidak sih, terus lokasinya di mana aja sih, seperti itu. Nah, kalau untuk intensitas kejadiannya menurun, ketika kita bisa memprediksi, misal curah hujan, ternyata pada hari sekian curah hujannya itu tinggi. Kita sudah melakukan antisipasi atau mungkin risiko-risiko. Nah, ternyata itu pada saat itu intensitas kejadiannya itu menurun atau mungkin curah hujannya tidak jadi tinggi. Yaitu adalah karena kejadiannya dapat diprediksi. Awal mulanya adalah bencana meteorologis itu kejadiannya dapat diprediksi.